Wang Lin tidak bisa menemukan metode untuk meningkatkan energi asal celestial di tubuhnya. Setiap kali dia menggunakan energi asal celestial, itu akan dikonsumsi. Setelah waktu yang cukup berlalu, semuanya akan habis dan inti celestial akan runtuh. Selain itu, penggunaan terpenting adalah mempelajari summon terrain dan magic arsenal. Memanggil Rain tidak seburuk itu, tetapi magic arsenal tidak mungkin menggunakan atau belajar tanpa energi asal surga. Inilah sebabnya Wang Lin tidak mempelajari dua mantra surgawi ini. Saat ini, matanya menyala dan tubuhnya berkedip-kedip. Angin hitam mengepung darah itu dan dia berteriak, "Teashan, Senior Yun Kuezi, jaga pusatnya. Aku akan berurusan dengan ini di sini." Wang Lin mengambil langkah dan bergabung ke dalam kekosongan. Ketika dia muncul, dia berada di sebelah mumi lain. Jari-jarinya di tangan kanannya membentuk pedang dan matanya mengungkapkan niat guntur. Mumi itu berbalik dan memuntahkan aura kematian, dan ada tato terbang ke arah Wang Lin. Wang Lin sedikit mengernyit saat dia mundur dan bergabung dengan dunia untuk menghindari serangan. Dia muncul di sebelah mumi lain dan jari-jarinya turun. Saat mumi itu berbalik, serangan Wang Lin mendarat di atasnya. Mumi itu meledak dan sejumlah besar energi asal surga muncul dan memasuki tubuh Wang Lin. Setelah dia membunuh salah satu dari mereka, sejumlah besar mumi diserbu ke arah Wang Lin. Mata Wang Lin mengungkapkan cahaya aneh saat dia menatap mumi. Dia bisa merasakan energi asal surga yang kuat dari mereka. Meskipun orang-orang ini kuat ketika mereka masih hidup, tindakan mereka lamban setelah kematian. Akibatnya, tidak sulit bagi Wang Lin untuk membunuh mereka dengan kultivasi Nirvana Screer tahap awal. Namun, pada saat ini, Wang Lin sedang mempertimbangkan cara untuk mendapatkan manfaat terbanyak. Membunuh mereka untuk energi asal surgawi mereka hanya salah satu dari tujuannya. Dia punya ide yang bahkan lebih berani dalam benaknya. Jantungnya berdetak kencang saat dia mundur untuk menghindari serangan mumi, dan dia dengan cepat menelusuri ide yang hampir gila yang dia miliki. Sesaat kemudian, Wang Lin menunjukkan tatapan tegas dan matanya menunjukkan cahaya yang aneh. Dia telah mendapatkan warisan summon terrain dan magic arsenal dari King Sui. Jauh di lubuk hatinya, dia lebih memilih magic arsenal daripada summon terrain. Meskipun dia tidak memiliki pemahaman mendalam tentang magic arsenal dari proses pewarisan, dia memiliki beberapa pencerahan. Tujuan magic arsenal adalah untuk memenjarakan fragmen jiwa semua orang yang kamu bunuh untuk mencegah mereka memasuki siklus reinkarnasi dan gunakan untuk dirimu sendiri. Itulah esensi magic arsenal. Namun, mantra semacam ini jelas tidak sesederhana ini saat mempelajarinya. Kamu harus dapat mengekstraksi jiwa orang-orang yang kamu bunuh dan menyimpannya dalam siklus reinkarnasi palsu yang dibentuk oleh asal surgawi kamu. Hanya dengan begitu kamu dapat memenjarakan mereka. Lebih penting lagi, kamu harus memiliki ruang misterius kamu sendiri yang diciptakan oleh mantra celestial. Ruang misterius ini adalah mantra yang diciptakan oleh Kaisar Langit Baifen. Ketika Kaisar Langit Baifen menggunakannya, itu akan menjadi ranah. Dia menyebutnya ranah prajurit misterius. Ranah ini akan menyimpan fragmen-fragmen jiwa itu dan memurnikannya seperti tungku. Ini menjadi basis kekuatan magic arsenal. Namun, kerajaan ini dibuat untuk Baifen, jadi berbeda bagi orang lain untuk mempelajarinya. Meskipun tidak sulit bagi King Sui untuk mempelajarinya dengan bakatnya, dia tidak melakukannya. Sebagai gantinya, dia membuka jalan lain dan menciptakan wilayah pembantaiannya. Dia tidak membutuhkan tempat untuk menyimpan jiwa-jiwa, dia hanya menggunakan niat membunuh monsternya untuk membatasi mereka, menciptakan dunia pembantaian. Tak satu pun dari orang-orang yang ia bunuh dapat melarikan diri dari kendalinya. Kesombongan King Sui membuatnya menyebutnya sebagai ciptaannya sendiri, mantra pengurungan surgawi. Setelah magic arsenal diberikan kepada Wang Lin, ia tidak mempertimbangkan menggunakan ranah misterius atau kurungan. Wang Lin berpikir bahwa versinya sendiri dari mantra celestial ini harus menggunakan kehidupan dan kematiannya sendiri untuk membentuk siklus reinkarnasinya sendiri. Saat ini, mumi-mumi ini memindahkan Wang Lin. Mumi-mumi ini bukan tanpa jiwa, jiwa mereka terjebak di dalam jiwa asal mereka, yang telah menyatu dengan tubuh mereka setelah dipenjara selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Jika dia bisa memasukkan mereka semua ke dalam siklus reinkarnasinya sendiri, maka dia akan memiliki banyak fragmen jiwa untuk digunakan ketika dia menggunakan magic arsenal. Mata Wang Lin bersinar. Saat dia melangkah maju, dia menunjuk ke atas dan berteriak, "Reinkarnasi Underworld River." Dalam sekejap, seolah-olah kekuatan misterius telah muncul di dunia dan menyerang. Sungai bawah laut muncul di atas Wang Lin, dan kebencian di dalamnya sungguh mengerikan. Sungai bawah laut ini melilit Wang Lin dan bergerak bersamanya. Dia mengambil langkah dan lengannya terbuka. Matanya dipenuhi dengan guntur saat pusaran muncul di antara alisnya. Jiwa naga guntur kuno miliknya terbang keluar dan mengeluarkan raungan. Roar. Dia menggunakan kendali atas guntur. Raungan ini adalah nyaring. Meskipun dia berada di lapisan ke-17 makam abadi, raungan gemuruh ini menyebabkan perubahan yang tak terbayangkan di planet Suzaku. Sejumlah besar awan tiba-tiba muncul di langit. Mereka dipenuhi dengan kilat, dan mereka semua tiba-tiba turun, langsung menuju makam keabadian. Terlalu banyak guntur.
Saat berkumpul, lubang yang dalam di Forsaken Immortal Clan dipenuhi dengan guntur yang tak terbatas. Lubang itu seperti corong, dan semua halilintar masuk ke dalamnya. Tidak hanya di planet Suzaku, perubahan besar bahkan terjadi di ruang di sekitar planet Suzaku. Banyak naga guntur yang terbentuk dalam kehampaan dan menyerbu ke arah planet Suzaku. Badai guntur yang tak terhitung jumlahnya dalam jarak puluhan ribu kilometer di sekitar planet Suzaku yang dibebankan ke planet Suzaku. Jika seseorang melihat dari kejauhan, mereka akan berpikir bahwa daerah dalam jarak puluhan ribu kilometer di sekitar planet Suzaku telah menjadi neraka guntur. Guntur tanpa akhir menciptakan keributan tak berujung yang bergema di bintang-bintang. Petir itu mengembun dan bergegas ke lubang yang dalam di klan abadi yang terkorbankan. Seolah-olah petir itu sedang berziarah dan ada di sini untuk menyembah leluhur semua guntur. Semua guntur ini keluar tanpa ragu-ragu. Pada saat ini, setiap suara di planet Suzaku menghilang dan digantikan oleh guntur. Satu-satunya suara yang tersisa adalah gemuruh guntur. Ini seperti akhir dunia, dan itu menyebabkan ekspresi semua kultivator di planet Suzaku berubah sangat. Kejutan yang datang dari kedalaman jiwa mereka membuat mereka gemetar. Mereka seperti semut yang gemetar di hadapan kekuatan surga. Adapun manusia, mereka semua berlutut di tanah. Tidak hanya planet Suzaku yang terpengaruh. Pada saat ini, ada sekelompok 100 kultivator bergerak melalui ruang, dan pemimpinnya adalah kultivator 6 jari. Saat dia bergerak, ekspresinya segera berubah sangat dan dia menatap ke depan. Dengan kultivasinya, samar-samar dia bisa merasakan bahwa guntur di depan sangat padat, hampir ke titik di luar imajinasi. Kulit kepalanya terasa mati rasa. Dalam benaknya, dia hanya bisa mengingat ketika Su Mu menggunakan guntur dalam satu baris ke surga dan membunuh anak laki-laki berkepala besar itu. Mungkinkah Su Mu ada di depan? Lupakan saja, mari kita ubah arah. Lebih baik tidak bertemu orang itu. Kultivar 6 jari itu tersenyum masam saat dia mengubah arah dan mengambil jalan memutar. Kekuatan guntur ini sangat kuat, dan masuk ke lubang yang dalam. Gemuruh-gemuruh bergema saat ia pergi dari lapisan 1 sampai tiba di lapisan 17 Wang Lin ada di. Dalam hampir sekejap, seluruh lapisan ke-17 dipenuhi dengan guntur. Itu telah mencapai tingkat yang tak terbayangkan saat petir menderu. Guntur gemuruh terus bergema di lapisan ke-17. Hampir setiap mumi dikelilingi oleh grendel yang tak terhitung jumlahnya. Ketika guntur mendarat, dampaknya menyebabkan seluruh tempat bergetar. Dengan letusan, salah satu mumi runtuh dan energi asalnya terbang keluar menuju Wang Lin. Kemudian sungai bawah laut menyapu dan mengeluarkan jiwa. Rasanya seperti jiwa yang kembali ke alam baka. Adegan ini terjadi berulang kali di sekitarnya. Pada akhirnya, ketika guntur mencapai kepadatan yang tak terbayangkan, semuanya tiba-tiba runtuh dan meledak. Ledakan ini menciptakan badai yang sangat kuat. Saat menyapu darah itu, semua mumi runtuh dan sejumlah besar energi asal surgawi bergegas ke tubuh Wang Lin. Inti asal celestial di dalam tubuhnya tumbuh seperti orang gila. Hanya dalam beberapa saat, itu tumbuh beberapa kali lipat dan sekarang seukuran kepalan tangan bayi. Selain itu, ketika sungai bawah tanah memenuhi daerah itu, jiwa-jiwa ditarik keluar ke sungai bawah tanah. Kebencian di sungai menjadi lebih kuat. Ada ratusan jiwa surgawi yang berjuang atau menunjukkan kelegaan di sungai neraka. Adegan ini begitu aneh sehingga jika seorang manusia melihatnya, mereka akan ketakutan dari pikiran mereka. Ketika semua petir runtuh, di atas membentuk badai, semua kekuatan terkondensasi menjadi satu tempat. Ini menyebabkan dampak yang tak terbayangkan yang mengguncang seluruh lapisan ke-17. Ada ledakan yang menghancurkan surga dan lapisan ke-17 itu runtuh. Sinar cahaya datang dari bawah dan keruntuhan memaksa membuka jalan ke lapisan ke-18. Pikiran Yun Kuei-si benar-benar kosong ketika dia menyaksikan ini. Dia sudah sangat menghormati Wang Lin, tapi sekarang dia menemukan bahwa dia telah meremehkan Wang Lin. Mantra yang bisa membuka lapisan ke-18 telah mengguncang pikirannya dan membuatnya ketakutan. Tubuh bocah berkepala besar itu bergetar. Mantra yang membunuhnya dalam satu garis ke surga membuatnya gemetar dan ketakutannya terhadap Wang Lin semakin kuat. Taishan masih tidak menunjukkan ekspresi, tetapi Leji tersentak. Guntur di depannya telah mengguncangnya. Untuk menjadi gunung seseorang yang begitu kuat, tidak hanya dia tidak merasa tidak mau, dia merasakan rasa hormat. Dunia kultivasi menghormati yang kuat. Saat lapisan ke-18 dibuka oleh kekuatan guntur di planet Suzaku, kultivator tua yang tampak seperti Huanglong terkejut. Dia mengambil langkah dan menghilang, lapisan ke-18 tidak bisa dimasukkan. Di lapisan ke-17 makam abadi di planet Suzaku. Saat Taishan hendak melangkah ke lapisan ke-18, sebuah suara yang sangat bermartabat bergema di dalam lapisan ke-17. Lapisan ke-18 tidak dapat dimasukkan. Ini suaranya begitu kuat sehingga tubuh Taishan didorong mundur puluhan meter. Seolah-olah dia telah terkena dampak yang kuat, dan dia mengeluarkan banyak darah. Bocah berkepala besar itu juga dipaksa mundur. Adapun Leiji, dia merasakan gebrakan dan pikirannya menjadi kosong. Dia hanya tahu bahwa dia terus-menerus didorong mundur. Yun Kuei-si juga sama. Dia memiliki tingkat kultivasi terendah dan terlempar ke belakang sampai dia menabrak dinding. Dia batuk seteguk darah dan menjadi putus asa. Mata Wang Lin menjadi dingin.
Saat suara itu muncul, energi asalnya diaktifkan dan terpaksa mundur beberapa meter sebelum dia bisa menenangkan diri. Wajahnya pucat saat dia melihat ke depan. Riak bergema di udara dan kultivator tua yang tampak seperti Huanglong melangkah keluar. Saat dia muncul, suhu tinggi gila muncul. Dalam sekejap, semua celah yang muncul disegel dan jalur kelapisan ke-18 ditutup. Kultivator tua itu memiliki udara surgawi dan mengeluarkan tekanan tanpa marah. Orang bisa merasakan aura kuat datang darinya hanya dengan melihatnya. Namun, aura itu segera menghilang dan terkandung dalam kultivator tua ini, yang membuatnya merasa lebih berbahaya. Setelah dia muncul, dia melambaikan lengan bajunya. Yun Kuezi, Teashan, bocah berkepala besar, dan Lei Ji hanya merasakan hembusan angin yang kuat. Mereka menghilang dan langsung dikirim keluar makam immortal. Murid Wang Lin menyusut dan ratusan ide terlintas di benaknya. Kultivator tua ini telah mengirim semua orang kecuali dia pergi, jadi ada beberapa makna mendalam atas tindakannya. Matanya berkedip tanpa terlihat sebelum dia segera membungkuk dan dengan hormat berkata, "Murid Hengyu Sekte." Wang Lin menyapa Sekte Master. "Siapa Master Sekte kamu?" Ekspresi Wang Lin netral ketika dia berkata, "Jika senior tidak akan mengakuinya, maka anggaplah junior salah." Kultivator tua tertawa dan berkata, "Kamu adalah anak kecil yang menarik. Mengapa kamu pikir aku Master Sekte dari Hengyu Sekte?" Wang Lin dengan tenang berkata, "Junior pergi ke Demon Spirit Land dan melihat lukisan yang berisi gambar senior." Kultivator tua itu merenung sedikit dan tersenyum. "Anak kecil, kamu tidak bisa memanggil siapa saja, Master Sekte. Guntur surgawi yang bermartabat dari sistem bintang Al-Heaven, Su Mu. Kapan aku memiliki murid seperti itu?" Pikiran Wang Lin bergetar, tetapi ekspresinya tidak berubah. Dia berkata, "Junior telah mengira kamu sebagai orang lain." Kultivator tua itu mengungkapkan ekspresi kagum karena dia sangat puas dengan reaksi dan tanggapan Wang Lin. Matanya berbinar dan dia berkata, "Kita bisa bicara tentang apakah kamu keliru atau tidak nanti. Apakah kamu tahu bahwa kamu hampir membuat kesalahan besar? Lapisan ke-18 itu bukan tempat yang bisa kamu masuki, terutama tidak dengan seseorang dari klan abadi terpilih. Jika dia mendapatkan sumbernya, lupakan planet Suzaku, bahkan seluruh aliansi Star System akan menghadapi malapetaka." Ekspresi Wang Lin penuh hormat. Tidak ada jejak pemberontakan di wajahnya, seolah-olah dia benar-benar dimarahi. Kultivator tua itu memandang Wang Lin. Setelah merenung sedikit, dia berkata, "Wang Lin, aku ingin bertanya padamu. Apakah kamu dengan tulus menganggap aku sebagai mantan guru sekte Hengyu Sekte dan dengan tulus menganggap diri kamu sebagai murid Hengyu Sekte?" Wang Lin merenung dalam hati. Dia memiliki banyak penyesalan terhadap sekte Hengyu. Bagaimanapun, Hengyu Sekte adalah sekte pertamanya dan langkah pertamanya ke dunia kultivasi. Wang Lin memandang ke kultivator tua itu dan dengan tenang berkata, "Sekte Hengyu adalah sekte dan planet pertama junior dan planet Suzaku adalah rumah aku." "Oh." Mata kultivator tua itu menyala dan dia berkata, "Jadi apa masalahnya dengan menjadi Thunder Celestial Temple of Thunder Celestial Temple?" Suaranya seperti guntur dan tampak marah. "Berbagai hal memaksa aku ke dalam situasi itu." Wang Lin menatap kultivator tua dengan mata jernih. Tatapan kultivator tua itu tampaknya mampu menembus hati Wang Lin. Setelah waktu yang lama, ekspresinya melembut dan dia berkata, "Orang tua ini tidak peduli tentang identitasmu di Al-Heaven Star System atau berapa banyak sekte yang kamu bergabung. Satu hal yang perlu kamu ingat adalah bahwa meskipun kamu adalah seorang kultivator dari Star Alliance System, kamu adalah orang dari planet Suzaku. Kamu adalah murid cabang burung Vermilion dari 4 sekte ilahi. Selama kamu ingat ini, aku selalu master sekte kamu." Ekspresi Wang Lin tenang saat dia mengangguk. Pertempuran dengan Al-Heaven Star System ini adalah pertempuran aliansi kultivasi. Ini tidak ada hubungannya dengan sekte ilahi 4 aku. Kultivator tua tidak lagi membicarakan ini tetapi memandang Wang Lin. Setelah merenung sebentar, dia berkata, "Wang Lin, karena kamu telah melihat lapisan ke-17, kamu harus memiliki beberapa spekulasi di hati kamu. Dengan kultivasi kamu saat ini, kamu dapat memasuki lapisan ke-18 untuk memahami apa yang ada di dalam dengan bantuan aku. Apakah kamu akan mendapatkan sesuatu akan tergantung pada keberuntungan kamu sendiri." Saat pria tua itu berbicara, dia tidak bertanya apakah Wang Lin bersedia dan melambaikan lengan bajunya. Wang Lin merasakan kekuatan yang kuat mengelilinginya. Meskipun hatinya masih berhati-hati, dia tidak menentang dan masih memiliki ekspresi hormat. Mengambil Wang Lin, kultivator tua itu mengambil langkah dan suhu tinggi tiba-tiba muncul di sekelilingnya. Kemudian sebuah lingkaran yang tampak seperti magma muncul di bawahnya. Api hitam melesat ke udara dan mengelilingi kultivator tua. Beberapa saat kemudian, sosok kultivator tua itu menghilang. Bahkan Wang Lin menghilang tanpa jejak. Wang Lin hanya merasakan gelombang panas, dan bahkan mengandung jejak asal sumber. Wang Lin kaget dengan nyala api yang mengelilinginya, tapi dia menjadi lebih berhati-hati. Matanya kabur. Ketika visinya bersih, dia menemukan bahwa dia berada di dalam ruang rahasia yang lebarnya sekitar 1000 kaki. Lingkungan di sekitarnya benar-benar gelap selain dari nyala api yang berkedip di tengahnya. Ini membuat tempat ini agak suram.
Seolah-olah ada hantu yang bersembunyi di kegelapan yang mengitari api dan ingin melahapnya. Namun, mereka akan terbentur oleh nyala api setiap saat. Tempat ini adalah lapisan ke-18. Api itu adalah fragmen dari sumber asal leluhur mereka. Kamu dapat mencoba memahaminya, dan apakah kamu mendapatkan sesuatu akan tergantung pada keberuntungan kamu. Suara orang tua itu bergema di ruangan itu. Wang Lin diam-diam merenung sejenak dan kemudian matanya jatuh ke atas nyala api. Saat matanya jatuh ke nyala api, pikirannya bergetar. Seolah-olah kekuatan misterius telah datang dari nyala api dan melesat ke pikiran Wang Lin. Nyala api berisi keinginan untuk hidup dan memahami serta pencerahan kekuasaan. Ada juga jejak aroma darah. Pada saat ini, nyala api berkedip-kedip dengan keras. Wang Lin merasakan gedebuk dan kemudian sejumlah besar informasi masuk ke dalam benaknya. Ada terlalu banyak informasi, dan itu sangat berantakan, seolah itu tidak ada habisnya. Informasi itu membombardir Wang Lin seolah-olah ingin membuat kepalanya meledak. Dalam sekejap, sesuatu terjadi pada mata Wang Lin. Matahari muncul di mata kirinya dan bulan muncul di mata kanannya. Wilayah karmanya dengan cepat memenuhi tubuhnya. Ikan yin dan yang muncul di benaknya. Ketika mereka berputar, semua pikiran yang mengganggu telah dihapus dari benaknya. Akhirnya, sebuah adegan yang mengguncang pikiran Wang Lin muncul. Pada saat ini, sosok kultivar tua muncul di sebelah Wang Lin. Dia dengan hati-hati menatap Wang Lin, mengungkapkan ekspresi kagum, dan dia bergumam, tidak buruk. Bocah kecil ini akan mendapatkan wawasan dari tingkat asal sumber ini. Setelah beberapa pengamatan, aku bisa membiarkan anak kecil ini memasuki Vermilion Bird Series. Pada saat ini, Wang Lin terbenam di langit berbintang. Apa yang dia lihat adalah surga yang tak terhitung jumlahnya menggunakan berbagai jenis harta magis. Di depan mereka ada jimat kuning, puluhan, ratusan, ribuan, dan bahkan puluhan ribu kaki panjangnya. Setiap jimat kuning memiliki berbagai orang aneh yang berdiri di atasnya. Mereka tidak berpakaian terlalu berbeda dari para kultivator, tetapi mereka memiliki tanaman klan immortal terpilih yang ditato pada mereka. Perbedaannya adalah jumlah daun pada tato. Masing-masing memiliki tato yang berkedip di antara alis mereka. Ini adalah perang. Karena keduanya sisi berjuang, ada kilatan tato. Sedangkan bagi mereka yang memiliki tato, mantra mereka aneh dan tidak dapat diprediksi. Mereka berorientasi pada tato dan seringkali bisa menyegel langit dan bumi, menyebabkan energi asal dunia bergetar. Tidak lama kemudian, seorang lelaki tua di salah satu jimat kuning yang panjangnya puluhan ribu kaki dikenakan biaya. Pria tua itu memiliki banyak daun di rajahnya, bersama dengan daun emas. Dia membuka lengannya dan tato di sekelilingnya keluar. Pada saat ini, ruang itu sendiri bergetar dan semua benda langit berseru. Mereka dikelilingi oleh tato yang tak terhitung jumlahnya dan tiba-tiba kehilangan asal-usul langit mereka. Tepat pada saat kritis ini, kilatan cahaya hitam datang dari kejauhan. Sesosok muncul, tetapi dikelilingi oleh cahaya hitam, membuatnya tidak mungkin untuk melihat penampilannya. Orang itu tiba dan mulai melawan orang tua itu. Dalam sekejap, orang yang dikelilingi oleh cahaya hitam meraih area antara alis pria tua itu. Dia tanpa ampun menarik keluar masa api yang dipenuhi vitalitas. Begitu nyala api ditarik keluar, ia segera runtuh menjadi bintik-bintik api yang tak terhitung jumlahnya. Salah satu dari mereka langsung menyerang Wang Lin dan langsung tercetak di antara alis Wang Lin. Dahi Wang Lin terbakar dan tubuhnya bergetar. Seolah dampak yang kuat memaksa tubuhnya mundur. Kekuatan ini terlalu kuat, seolah-olah bisa menembus waktu itu sendiri. Dia merasakan bunyi gedebuk saat dia membuka matanya dan terbangun. Saat dia bangun, dia langsung melihat api. Semakin dia melihat, semakin mirip dengan nyala di antara alis pria tua yang ditutupi tato. Adegan sebelumnya seperti mimpi, tetapi panas yang berasal dari antara alisnya mengingatkannya bahwa segalanya sebelumnya sangat nyata. Wang Lin secara tidak sadar menyentuh di antara kedua alisnya, tetapi tidak ada apa-apa di sana. Pada saat ini, sebuah batu besar dengan cepat terbang melalui bintang berbintang langit, pengisian menuju bagian barat sistem Star Alliance. Di atas batu berdiri seseorang dengan warna merah, dan matanya kejam dan dingin. Dia menatap bintang-bintang yang jauh dan bergumam, Al-Heaven Thunder Celestial Su-Mu, aku harap kamu tidak terlalu lemah. Bagus sekali. Suara kultivator tua bergema di dalam ruangan. Riak muncul dan kultivator tua berjalan keluar. Dia dengan hati-hati memandang Wang Lin, terutama di antara alis Wang Lin, dan dengan tenang bertanya, kamu melihatnya? Wang Lin bangkit, menggenggam tangannya, dan berkata, aku melihat beberapa adegan. Kultivator tua itu samar-samar tersenyum sementara dia mengangkat tangan kanannya dan meraih ke arah nyala api. Nyala api menyala dan kemudian ditangkap di tangan kultivator tua. Benda ini dibentuk oleh sumber esensi asal dari anggota puncak daun emas Fuklan. Memahami sumber asal ini akan sangat bermanfaat bagi kultivasi kamu. Ini juga merupakan ujian yang harus dihadapi seseorang untuk menjadi murid dalam cabang burung Vermilion dari 4 sekte ilahi. Jika kamu bisa mendapatkan pemahaman, kamu bisa menjadi murid batin. Dengan itu, kultivator tua itu sepertinya mendapatkan jejak kekuatan api itu dan wajahnya berubah sedikit merah. Setelah waktu yang lama, dia kembali normal dan melambaikan lengan bajunya. Wang Lin menghilang di tempat.
Lakukan apa yang seharusnya kamu lakukan. Dengan orang tua ini di sini, tidak ada yang bisa menyentuh planet Suzaku. Setelah mengirim Wang Lin pergi, mata kultivator tua itu mengungkapkan cahaya aneh dan dia bergumam, Fu Clan, orang tua ini pasti akan membuka lapisan terakhir. Tubuh Wang Lin muncul di puncak gunung di planet Suzaku, dan wajahnya pucat. Dia melihat ke arah Forsaken Immortal Clan dan mulai merenung. Level kultivator tua itu sangat tinggi. Aku khawatir dia adalah monster tua yang sejajar dengan Master Flame Spark, atau bahkan lebih kuat. Tujuan apa yang dimiliki orang ini untuk tinggal di planet Suzaku untuk jangka waktu yang lama? Pertama-tama, aku dapat mengonfirmasi bahwa membuka dua lapisan terakhir dari Forsaken Immortal Clan adalah salah satu tujuannya. Aku hanya tidak tahu apakah dia menyadari tanah dewa kuno. Mata Wang Lin menyala dan kemudian dia cepat-cepat pergi. Identitas orang itu aneh, tetapi dia adalah seseorang dari cabang Vermilion Bird dari 4 sekte ilahi. Namun, kata-katanya memiliki makna yang lebih dalam bagi mereka. Lupakan saja, ada terlalu sedikit petunjuk untuk berspekulasi. Sudah waktunya untuk pergi. Wang Lin mengambil keputusan. Dia menyebar akal ilahi dan menemukan Teashan dan perusahaan. Setelah mengirim pesan, Wang Lin menatap bumi di bawahnya. Dia tahu bahwa dia telah berurusan dengan hal-hal di planet Suzaku dan bahwa dia tidak bisa tinggal lama di sini. Lagi pula, Tuo Shen masih di sini. Sambil merenung, dia menghela nafas. Kemudian tubuhnya berkedip dan dia dengan cepat menyerbu ke langit. Pada saat yang sama, Teashan, bocah berkepala besar, dan Lei Ji dengan cepat terbang keluar dari berbagai bagian planet Suzaku. Yo Wutai berdiri di puncak ketika dia menatap cakrawala. Ekspresinya muram, dan setelah waktu yang lama, dia pergi. Demikian pula, di perbatasan Laut Setan dan negara Houfen, Li Qiqing menatap langit. Setelah waktu yang lama, dia bergumam, adik perempuan. Mengikutinya adalah pilihanmu. Adikmu memberkatimu. Di Cloud Sky Sect, Tai yang terbangun seolah-olah dia telah melihat sesuatu dan melihat ke atas. Dia tahu bahwa setelah Wang Lin pergi kali ini, kemungkinan akan sangat lama sebelum dia kembali. Sosok Wang Lin muncul di ruang di luar planet Suzaku, dan sesaat kemudian, Teashan dan perusahaan muncul. Teashan mengambil langkah dan bergabung dengan bayangan Wang Lin. Adapun bocah berkepala besar, dia telah pulih sedikit dan dengan hormat berdiri di sana. Mata Lei Ji menoleh, dan tanpa menunggu perintah Wang Lin, bunyi letusan datang dari tubuhnya. Dalam sekejap, ia tumbuh menjadi raksasa setinggi ribuan kaki dan tekanan kuat menyelimuti darah itu. Alasan banyak kultivator yang kuat suka menggunakan anggota klan iblis raksasa sebagai tunggangan adalah karena tubuh mereka yang kuat dan tekanan. Mereka sebanding dengan hampir semua binatang iblis. Selain itu, kemampuan garis keturunan Giant Demon Clan membuat para kultivator yang kuat sangat menyayangi mereka. Tubuh Lei Ji gemetar dan dia berlutut. Suara gemuruh keluar dari mulutnya. Tuan, Lei Ji benar-benar bersedia menjadi tungganganmu. Melihat tubuh raksasa itu, Wang Lin memasuki trans sejenak. Mengendarai klan iblis raksasa sebagai gunung memang sangat menarik. Tidak peduli siapa yang melihat ini, mereka akan terguncang. Wang Lin menunjukkan senyum. Dengan satu langkah, dia mendarat di punggung Lei Ji, dan anak laki-laki berkepala besar itu dengan cepat mengikuti. Dia tidak tinggi, dan meskipun kepalanya besar dan ganas, ketika dia berdiri di belakang Wang Lin, jelas dia adalah seorang pelayan. Tubuh Lei Ji sangat besar dan punggungnya lebarnya ribuan kaki. Kulitnya biru dan permukaan punggungnya rata. Setelah Wang Lin duduk, Lei Ji meraung dan bergegas ke depan. Kecepatannya sangat cepat, meskipun tidak bisa dibandingkan dengan Thunder Beast, itu tidak jauh lebih lambat. Tubuh besar Lei Ji dengan cepat melakukan perjalanan melalui ruang dan menciptakan badai yang menyebar jauh dan luas ke segala arah. Bocah berkepala besar itu melihat semua ini dan mengungkapkan ekspresi aneh. Dia benar-benar merasakan perbedaan antara Alliance Star System dan Alhaven Star System. Tidak ada raksasa yang tingginya ribuan kaki di Alhaven, apalagi orang yang menggunakannya sebagai tunggangan. Dia merasa tidak percaya hanya memikirkannya, tetapi pada saat yang sama itu memberinya perasaan yang tidak bisa dijelaskan. Jika dia melihat seseorang dengan tunggangan seperti itu, niat membunuh akan muncul di dalam hatinya dan dia ingin membunuh pihak lain dan mengambil kata tunggangan itu. Seorang kultivator yang berani duduk di atas seorang kultivator seperti itu bukanlah orang biasa. Anak laki-laki berkepala besar menghela napas sambil diam-diam memandang Wang Lin. Murid-muridnya tiba-tiba menyusut. Seseorang tiba-tiba muncul di kejauhan. Dia berdiri di atas batu besar. Permukaan batu ditutupi lubang, itu tampak seperti sarang lebah. Orang ini mengenakan warna merah dan tampak seperti sinar lampu merah. Dia meletakkan tangannya di belakang punggungnya dan dengan cepat dia terbang ke arah Lei Ji. Batu itu terlalu cepat. Ketika itu ditutup, itu menciptakan suara gemuruh yang mirip dengan ledakan sonik. Itu memicu gelombang mengerikan di langit berbintang. Pria berjubah merah itu tidak terlihat sangat tua, hanya sekitar 30 tahun. Ada 7 pedang yang terbang di sekitarnya, memberikan aura pembunuhan yang kuat. Aura pembunuhan ini dipenuhi dengan aroma darah yang menyebar dan membentuk pusaran. Tampaknya terbentuk menjadi binatang seperti pithon besar yang membuka rahangnya dan meraung pada Lei Ji. Saat meraung, suara dingin dan kejam datang.
Pembantaian Cultivation Alliance Slaughter Domain, bunuh Yufei, di sini untuk mengambil kepalamu. Saat suara ini bergema, kecepatan batu di bawahnya meningkat. Itu sangat cepat sehingga api merah muncul di batu karena gesekan dan melesat ke arah Lei Ji. Ekspresi Lei Ji menjadi panik dan dia akan menghindar. Pada saat ini, anak laki-laki berkepala besar menatap Wang Lin, mengepalkan giginya, dan melangkah keluar. Tangannya membentuk segel dan energi asal surga melonjak. Energi asal celestial membentuk badai di luar tubuhnya dan segera, mantra celestial muncul. Bocah berkepala besar itu berteriak dan mendorong tangannya ke depan. Energi asal celestial berubah menjadi benang dan dengan cepat mendekati batu besar seperti jaring yang halus. Namun, pada saat ini, mata pria berjubah merah menyala merah. Salah satu dari 7 pedang darah segera melesat bagaikan kilat ke arah bocah berkepala besar itu. Sementara itu di jalan, sejumlah besar kabut merah datang dari pedang darah. Dengan bang, itu berubah menjadi seseorang. Orang ini terlihat persis sama dengan pria berjubah merah. Jelas itu adalah avatar. Setelah avatar itu muncul, tangannya tersapu dan 7 sinar cahaya darah ditembak. Tatapannya dingin ketika dia menuju ke arah anak laki-laki berkepala besar, dan mereka mulai bertarung. Keduanya dengan cepat menggunakan mantra, menyebabkan ledakan bergema di antara bintang-bintang. Mereka tidak dapat memutuskan pemenang atau pecundang dalam waktu singkat. Avatar itu berada pada tahap awal Nirvana Skriar. Tubuh aslinya berada di tengah panggung Nirvana Skriar. Mata Wang Lin bersinar ketika batu itu mendekat. Lei Ji mengeluarkan raungan dan terus mengaum. Bayangan di belakang Wang Lin berkedip ketika Tiashan melangkah keluar dan melemparkan pukulan. Saat Tiashan muncul, ekspresi pria berjubah merah itu tidak berubah sama sekali. Pedang terbang kedua meledak menjadi avatar dengan 7 sinar cahaya darah di sekitarnya dan langsung menyerang Tiashan. Ekspresi Wang Lin tenang. Sementara masih di punggung Lei Ji, dia tiba-tiba mengangkat tangan kanannya. Baut petir yang tak terhitung jumlahnya tiba-tiba memenuhi area dan berkumpul. Daerah sekitarnya dengan cepat berubah menjadi neraka petir. Mata pria berjubah merah menyipit dan batu di bawahnya tiba-tiba berhenti 1000 kaki dari Wang Lin. Dia mengungkapkan senyum dingin dan perlahan berkata, kamu memang layak menjadi guntur surgawi Al-Heaven. Kamu benar-benar layak mendapatkan gelar, Thunder Celestial. Dengan itu, dia melambaikan tangan kanannya dan 5 pedang darah yang tersisa melesat ke 5 arah bersamanya sebagai pusatnya. Kemudian 5 pedang darah meledak menjadi awan kabut darah dan berubah menjadi 5 avatar lagi. Masing-masing avatar memiliki 7 lampu merah darah di sekitar mereka, dan di dalam setiap lampu merah darah ada pedang terbang merah darah. Dalam sekejap, 5 avatar dan 35 pedang terbang merah membentuk formasi di sekitar orang ini. Setiap avatar berjarak 500 kaki dari tubuh utama. Baut petir di sekitarnya menutup, tetapi anehnya mereka semua terbang ke arah pedang darah. Tidak ada guntur yang bisa memasuki area setinggi 500 kaki. Gemuruh-gemuruh terus bergema. Pria berjubah merah itu mencibir sambil menatap Wang Lin. Semua halilintar diblokir oleh 5 avatar dan 35 pedang terbangnya. Apakah kamu hanya sekuat ini? Pria berjubah merah itu menggelengkan kepalanya dan matanya dipenuhi kekecewaan. Jika hanya ini yang bisa dilakukan mantramu, maka kamu tidak bisa lepas dari aku. Kilatan dingin muncul di mata Wang Lin dan pusaran muncul di antara alisnya. Dalam sekejap, jiwa asal guntur naga kunonya bergegas keluar dan menderu di langit. Mengaum. Dia menjalankan kendalinya atas guntur. Di bawah gemuruh-gemuruh, dunia tiba-tiba berubah dan baut petir yang tak terhitung jumlahnya muncul dari kehampaan dan berkumpul menuju Wang Lin. Adegan ini menghancurkan bumi, dan ketika suara guntur menyebar, itu menyebabkan lebih banyak guntur muncul. Itu seperti pembalasan ilahi. Pria berjubah merah bernama Yufei mengambil satu pandangan dan mulai tertawa. Namun, tawa ini dipenuhi dengan hawa dingin yang tak ada habisnya. Bagus, sekarang kamu memiliki aura guntur surgawi dari sistem bintang Al-Heaven. Itu bukan buang-buang waktu bagi aku untuk datang secara pribadi mengambil kepalamu. Jika kamu mati, kamu bisa tersenyum saat berada di dunia bawah. Semua orang yang terbunuh olehku terkenal. Sombong. Ekspresi Wang Lin dingin. Dia menunjuk dengan jarinya dan membuat guntur di daerah itu menjadi beberapa kali lebih kuat. Guntur dari puluhan ribu kilometer jauhnya mulai berkumpul. Jika seseorang melihat dari atas, mereka akan melihat bahwa daerah dalam puluhan ribu kilometer telah berubah menjadi danau guntur. Dan danau guntur menyusut di tengah-tengah gemuruh yang tak berujung. Pusat dari semua ini adalah lelaki berjubah merah. Kecepatan kontraksi terlalu cepat, dan ketika berkontraksi, ia menarik lebih banyak guntur. Kekuatan guntur seperti akhir dunia. Kontraksi yang cepat menyebabkan sejumlah besar keretakan spasial muncul. Setiap kali guntur lewat, angin dingin dalam jumlah besar akan lepas dari retakan itu. Adegan ini sangat mengejutkan. Saat petir menderu, kontraksi menjadi lebih cepat. Itu seperti lingkaran besar yang lebarnya puluhan ribu kilometer dan dengan cepat menyusut dengan pria berjubah merah sebagai pusatnya. Saat guntur mengecil, guntur menjadi semakin kuat. Seiring terus mengompresi, akhirnya menjadi sangat tak terbayangkan. Kekuatan ini seperti mengompresi semua guntur dalam jarak puluhan ribu kilometer menjadi satu titik.
Kekuatan yang dimiliki oleh petir ini sebanding dengan pembalasan ilahi. Pada saat ini, itu mengontrak seperti orang gila, dan itu membuat banyak suara sehingga tidak ada suara lain. Bahkan Tiashan dan bocah berkepala besar, yang sedang bertarung, segera mundur dan mengungkapkan ekspresi serius. Dalam sekejap, ketika semua petir dari puluhan ribu kilometer jauhnya berkumpul, gelombang guntur jatuh ke dalam 35 pedang terbang dan 5 avatar pria berjubah merah. Ini menciptakan ledakan yang mengejutkan, seolah-olah ruang itu sendiri bergetar. Semua guntur dalam puluhan ribu kilometer terkompresi dan akhirnya menghujani pedang Flings. Salah satu pedang darah segera bergetar dan ambruk. Pedang itu hancur berkeping-keping yang kemudian didorong kembali oleh guntur. Ini tidak berakhir di sini. Pedang terbang yang tersisa semua runtuh di bawah pemboman petir yang menghancurkan bumi ini. Hanya dalam sekejap, ke-35 pedang terbang semuanya runtuh. Guntur di sekitarnya tidak berhenti, ia menyerbu ke arah pria berjubah merah dengan momentum mengerikan. 500 kaki hanya butuh sesaat untuk menyeberang. Sama seperti guntur yang kental, 5 avatar berubah menjadi 5 pedang besar dan memaksa blokade 100 kaki di sekitar Yu Fei. Guntur dengan cepat menabrak mereka, menyebabkan mereka bergetar, dan suara retakan berasal dari pedang. Ekspresi Yu Fei masih netral. Dia dengan dingin menatap Wang Lin dan berkata, "Aku memang meremehkan kekuatan gunturmu, tapi sebelum aku, itu tidak cukup." Saat dia berbicara, dia menampar tasnya dan ada sesuatu yang muncul di tangannya. Objek ini adalah cabang, itu terlihat sangat normal, tetapi mengeluarkan aura kuno. Salah satu harta domain Slaughter aku, cabang dari pohon guntur dunia. Master Domain mengatakan bahwa ini bisa menekan guntur kamu. Biarkan aku menunjukkan kepada kamu bagaimana aku akan menghancurkan guntur kamu. Dengan itu, ia melemparkan cabang ke depan. Pada saat yang sama, kelima pedang yang memblokir guntur dengan cepat mundur. Saat 5 pedang darah mundur, tidak ada yang menghalangi guntur, jadi segera menyerang ke arah pria berjubah merah. Namun, pada saat ini, Wang Lin tampaknya kehilangan kendali atas guntur, dan semuanya menyerang ke arah cabang. Saat guntur bergemuruh, cabang menyerap semua itu, dan semburan guntur dapat terlihat di sekitar cabang. Yu Fei berdiri di samping cabang sambil mencibir. Guntur sepertinya menutup mata terhadapnya, itu sama sekali tidak melukainya, dan semuanya bergegas ke cabang. Bahkan Wang Lin menjadi muram karena hal ini. Dengan kultivasi Nirvana Skrier tahap awal kamu, kecuali ada adalah mukjizat, kamu tidak ada sebelum aku. Sudah waktunya untuk mengakhiri semuanya. Mata Yu Fei mengungkapkan niat membunuh saat ia menerjang guntur. 5 pedang terbang menuduhnya dan mendekati Wang Lin. Wang Lin mundur saat dia menatap Yu Fei, yang mendekat, dan dengan tenang berkata, "Aku akan memberimu keajaiban." Dengan itu, riak muncul di bawah kakinya dan dia tiba-tiba menghilang. Yu Fei terkejut dan pupilnya menyusut. Energi asalnya melonjak keluar, menciptakan badai di sekelilingnya, tetapi dia masih belum menemukan jejak Wang Lin. Ada sebuah planet kultivasi di Alliance Star System yang jauh dari planet Suzaku. Energi spiritual dari planet kultivasi ini padat, dan itu adalah negara kultivasi peringkat 6. Ada 5 negara kultivasi peringkat 5 di planet ini. Di salah satu negara kultivasi peringkat 5, satu bernama Valen Moon, ada seorang wanita berdiri di luar ruang alkimia di gunung belakang. Wanita ini mengenakan gaun kupu-kupu merah muda. Dia tidak terlihat sangat tua dan sangat cantik. Ada setitik keping logam di atas alis kanannya yang membuatnya terlihat sangat imut. Kulitnya yang seperti batu giok dan rambut seperti awan membuatnya sangat menarik. "Saudara senior Wang, apakah kamu di sini?" "Aku Song Ying." Wajah wanita ini merah dan suaranya terdengar seperti burung penyanyi. Dia sangat cantik dan dia melihat ke dalam ruangan saat dia berbicara. Seseorang sedang duduk di ruang alkimia. Dia memiliki rambut merah dan ekspresinya sangat dingin. Dia tampak berusia sekitar 30 tahun, dan aura dingin yang dia berikan membuatnya merasa seolah-olah akan terasa seperti musim dingin kemanapun dia pergi. Ketika suara wanita itu datang dari luar, pria itu mengerutkan kening dan dengan dingin berkata, "Aku tidak di sini." Setelah itu, dia menutup matanya dan fokus berkultivasi. Setelah wanita itu mendengar suara dingin ini, dia segera menjadi bahagia. Dia mengambil beberapa langkah dan berjalan langsung ke ruang alkimia. Dia tersenyum dan berkata, "Saudaraku Wang Lin, aku tidak akan terlalu lama mengganggumu. Aku akan duduk di sini sebentar dan kemudian pergi." Ketika dia berbicara, dia tiba di luar ruangan tetapi tidak masuk ke dalam. Dia duduk di luar. Dia bisa merasakan aura dingin datang dari kamar. Aura ini memasuki tubuhnya dan membuat wajahnya memerah, tetapi dia merasa sangat nyaman. Kultivasinya terkait dengan energi dingin dan stagnan. Tidak ada banyak tempat di sekte dengan energi dingin, dan dia tidak bisa memasuki tempat-tempat itu dengan statusnya. Suatu kali, dia datang ke sini untuk mengambil pil dan tanpa sengaja menemukan bahwa energi dingin di tubuhnya telah meningkat banyak. Penemuan ini membuatnya sangat bersemangat dan dia terus datang ke sini. Akhirnya, dia menemukan ada murid sekte luar bernama Wang Lin di sini. Orang ini adalah seorang pekerja di ruang alkimia, tetapi dia merasa itu sangat jangkauan. Meskipun dia adalah seorang pekerja, dia belum pernah melihatnya melakukan pekerjaan apapun. Dia bahkan melihat paman master di ruang alkimia sangat menghormati Wang Lin.
Dia merasa bahwa Wang Lin memiliki banyak rahasia, bahwa dia sangat misterius. Dengan mengingat hal ini, dia memiliki keinginan untuk mengungkap semua rahasia itu karena suatu alasan. Selain itu, tempat ini banyak membantu kultivasinya, jadi dia datang ke sini hampir setiap hari. Adapun rasa dingin Wang Lin, bukan saja dia tidak takut, itu membuatnya ingin mengungkap lebih banyak rahasianya. Dia hampir selalu memikirkan sosok dingin Wang Lin. Wajah Song Ying memerah saat dia berkultivasi, tapi waktunya detak jantungnya meningkat dan dia tidak bisa membenamkan dirinya dalam kultivasi. Menyentuh item di pakaiannya, dia ragu-ragu saat dia menggigit bibirnya dan dengan lembut berkata ke arah ruangan, "Kakak senior Wang, aku," namun, sebelum dia selesai berbicara, pintu tiba-tiba terbuka dan Wang Lin berjalan keluar. Saat dia berjalan keluar, sejumlah besar energi dingin menyebar. Aura dingin ini tidak nyata, itu hanya tersisa energi spiritual dari ketika Dewa Kuno menyerap energi spiritual. Tampaknya tidak berarti bagi Wang Lin, tetapi bagi yang lain, energi spiritual ini sangat padat. Untungnya, ini adalah ruang alkimia yang sudah memiliki energi spiritual yang padat, jadi itu tidak jelas. Penampilan tubuh asli Wang Lin menyebabkan Song Ying menelan kata-katanya. Tepat ketika dia mengumpulkan keberanian untuk melanjutkan, dia melihat saudara senior Wang yang sangat dia kagumi mengambil langkah, menembak ke langit, dan menghilang. Ekspresi Ying suram saat dia mengeluarkan kantong bersulam. Itu diisi dengan beberapa ramuan roh yang dia pilih secara pribadi dan kemudian dijahit ke dalam kantong. Item ini memiliki efek memungkinkan seseorang untuk tenang. Dengan satu langkah, tubuh asli Wang Lin meninggalkan planet kultivasi dan bergegas keluar angkasa. Sama seperti tubuh asli memasuki ruang angkasa, riak muncul dan Wang Lin berjalan keluar. Avatar dan tubuh asli berjalan menuju satu sama lain sampai mereka bertabrakan. Lalu ada kilatan lampu hijau dan keduanya menjadi satu. Setelah ratusan tahun berpisah, avatar Wang Lin dan tubuh aslinya menyatu sekali lagi. Aura yang kuat datang dari tubuh Wang Lin seperti orang gila dan mengisi bintang. Penggabungan dari tubuh aslinya dan avatarnya, perpaduan Dewa Kuno dan seorang kultivator Qi, menyebabkan suara-suara yang muncul bergema dari tubuh Wang Lin. Badai petir yang tak terhitung jumlahnya berkeliaran di sekitar tubuhnya. Mata kiri Lin mengandung matahari dan mata kanannya berisi bulan. Rambutnya tidak lagi merah setelah menyatu dengan rambut hitam avatarnya, sekarang menjadi ungu. Itu bergerak tanpa angin, dan bintang Dewa Kuno disembunyikan oleh mata ketiga. Tidak ada yang bisa melihat tanda-tanda mereka. Aku akan memberimu keajaiban. Suara dingin Wang Lin menggema dan berubah menjadi keributan tak berujung yang bergema di antara bintang-bintang. Dengan langkah, dia menghilang. Penampilan Wang Lin tidak banyak berubah, tapi dia sangat tenang. Ada garis-garis samar di tubuhnya, tetapi itu tidak jelas. Aura yang sangat kuat datang dari tubuhnya dan mengisi bintang-bintang. Saat aura ini menyebar, ia memicu gelombang besar di planet kultivasi peringkat 6. Kultivator yang tak terhitung jumlahnya terbangun dari kultivasi mereka dan merasakan jiwa mereka bergetar. Sama seperti semua orang terkejut, Wang Lin mengambil langkah dan riak muncul di bawah kakinya, dan ia menghilang di antara bintang-bintang. Ekspresi Yu Fei suram dan dia mengepalkan tinjunya. Sebelumnya, ketika dia melihat riak-riak di bawah kaki Wang Lin, murid-muridnya menyusut dan dia sangat terkejut. Membungkuk spasial. Dia tahu mantra ini, tetapi dia tidak menduga ini Su Mu sudah tahu mantra ini. Harus dikatakan bahwa sangat sedikit kultivator yang dia kenal bisa menggunakan mantra ini. Itu bahkan lebih jarang bagi orang-orang pada tingkat kultivasi yang sama dengannya. Bagaimana ini tidak mengejutkannya? Selain itu, informasi yang dia terima tentang Su Mu tidak pernah menyebutkan ini sama sekali. Dia secara tidak sadar menyebarkan energi asalnya, menyebabkan daerah sekitarnya runtuh, tetapi tidak ada tanda-tanda Su Mu. Bahkan ketika dia benar-benar mendistorsi energi asal di daerah itu, dia masih tidak dapat menemukan Su Mu. Ekspresi Yu Fei menjadi lebih dingin, tapi dia segera mengerti bahwa Su Mu ini telah melarikan diri. Dia meraung marah saat dia berbalik dan mengunci bocah berkepala besar, yang bertarung dengan avatarnya. Semua niat membunuh dan amarahnya sekarang dialihkan ke bocah berkepala besar. Dia dengan cepat menyerbu ke arah anak laki-laki berkepala besar. Tuanmu telah melarikan diri, jadi mari kita mulai denganmu. Yu Fei sangat marah di hatinya, dan kemarahan ini sangat menyedihkan. Dia adalah seorang kultivator Nirvana Skrier tahap pertengahan yang membiarkan kultivator Nirvana Skrier tahap awal melarikan diri, dan dia bahkan tidak bisa mengejar. Dia tidak pernah mengalami hal semacam ini dalam waktu yang lama. Bocah berkepala besar itu bertarung dengan avatar Yu Fen ketika kulit kepalanya terasa mati rasa dan dia hampir kehilangan akal. Dia tidak bisa membantu tetapi memarahi Wang Lin saat dia mundur dan berusaha melarikan diri. Namun, Yu Fei sangat marah, dan dia langsung mendekat. Menggunakan kultivasi Nirvana Skrier mid stage yang luar biasa, dia menunjuk dengan jarinya. 5 pedang darah segera melesat ke arah bocah berkepala besar. Mati untukku. Saat Yu Fei berteriak, 5 pedang darah menyerang ke depan seperti 5 kultivator Nirvana Skrier tahap awal. Menambahkan satu dari sebelumnya, itu seperti 6 kultivator Nirvana Skrier menyerang bocah berkepala besar. Bagaimana mungkin anak laki-laki berkepala besar itu menolak dengan kultivasinya saat ini?
Anak laki-laki berkepala besar dipenuhi dengan keputusasaan dan sebuah ide gila muncul di dalam hatinya. Dia akan meledak jiwa asalnya. Tidak peduli apa, dia harus menghancurkan Avatar. Pada saat hidup dan mati ini, suara dingin datang dari belakang bocah berkepala besar. Ini adalah milikku mukjizat. Saat suara dingin bergema, bocah berkepala besar itu merasakan tubuhnya dicengkeram dan dilemparkan kembali oleh seseorang, memungkinkannya untuk melarikan diri dari bahaya. Wang Lin berjalan keluar dari kehampaan. Ekspresinya dingin ketika dia menghadapi 6 pedang darah, dan dia melemparkan pukulan. Kekuatan di balik pukulan ini bahkan lebih kuat dari pukulan Teashan. Deru yang datang dari kepalan tangan terasa seperti akan menghancurkan ruang. Ini menyebabkan serangkaian ledakan sonik, dan ruang sebelum Wang Lin terfragmentasi. Udara dingin keluar dari retakan yang tak terhitung jumlahnya, tetapi itu tidak berpengaruh pada Wang Lin. Jika ruang seperti ini, maka tidak perlu berbicara tentang 6 pedang darah. Tinju Wang Lin mendarat langsung di salah satu pedang terbang. Pedang itu bergetar dan segera runtuh dengan keras. Fragmen-fragmen didorong kembali dan kemudian mereka berubah menjadi avatar yang mengeluarkan darah. Matanya dipenuhi teror dan dia mundur. Ekspresi Wang Lin dingin dan memancarkan rasa dingin yang tak berkesudahan, seolah-olah dia adalah sepotong es yang tidak pernah meleleh. Avatar Yu Fei ini berada pada tahap awal Nirvana Skriar, dan tubuh asli Yu Fei berada di pertengahan tahap Nirvana Skriar. Dengan mereka bersama, akan sangat sulit bagi Wang Lin untuk membunuh Yu Fei, dan bahkan jika dia menang, harganya akan sangat tinggi. Dengan demikian, pilihan terbaik adalah Wang Lin untuk menyatu dengan tubuh aslinya. Dia mengambil langkah dan tiba di sebelah avatar yang batuk darah sebelum 5 lainnya bahkan bisa bereaksi. Tanpa ragu-ragu, Wang Lin melemparkan pukulan. Terdengar keras, seolah-olah ruang itu sendiri bergetar. Avatar itu mengeluarkan lebih banyak darah dan banyak awan kabut darah meledak dari tubuhnya. Setelah avatar mundur 10 langkah, itu runtuh dan benar-benar hancur. Pembantaian absolut. Ini adalah pembantaian yang lengkap dan absolut. Setelah membunuh satu avatar, Wang Lin berbalik dan berjalan menuju 5 pedang darah yang masuk. Semua ini dilakukan dalam sekejap. Wang Lin begitu cepat sehingga dia meninggalkan banyak afterimages. Kali ini, tinjunya mendarat di kehampaan. Suara retak bisa terdengar saat retakan besar muncul dan merobek ruang seperti naga. Salah satu pedang darah melintas dan menembak ke arah Wang Lin. Wang Lin bahkan tidak melihatnya saat tangan kanannya mengulurkan tangan. Pedang darah bergetar dan ingin berjuang, tetapi ditangkap oleh Wang Lin. Dia tanpa ampun menghancurkannya. Pedang darah kedua runtuh dengan keras dan akan segera melarikan diri, tetapi banyak petir berkumpul di bawah tatapan Wang Lin. Badai petir yang tak terhitung jumlahnya menabrak avatar dan suara letupan datang dari tubuhnya. Avatar itu runtuh dan mati. Pada saat ini, 4 pedang darah yang tersisa mendekat dan tiba-tiba mendarat di Wang Lin. Ada suara logam bertabrakan saat pedang menghantam tubuh Wang Lin. Sebuah kekuatan rebound yang kuat datang dari Wang Lin, mengetuk ke-4 pedang itu kembali, dan mereka gemetar hebat. Adegan ini mengejutkan bocah berkepala besar itu. Ketika dia melihat Wang Lin yang akrab dan tidak dikenalnya, hanya ada teror di matanya. Ini. Pedang terbang tidak bisa melukai tubuhnya. Si besar bocah berkepala bukan satu-satunya yang terkejut, ada juga Yu Fei. Untuk pertama kalinya, ekspresinya berubah, dan itu adalah perubahan besar. Semua yang terjadi terlalu cepat dan membuatnya tidak siap. Dalam hampir sekejap mata, 2 avatarnya telah runtuh, dan ini memicu gelombang mengerikan di dalam hatinya. Dia akan menyerbu ketika Wang Lin tiba-tiba berbalik dan mengeluarkan raungan. Roar! Raungan ini adalah raungan Dewa Kuno. Sudah lama sekali sejak suara Dewa Kuno telah ada di dunia ini. Sekarang saat itu tiba-tiba muncul, seolah-olah suara sejati yang dapat membelah surga telah muncul. Sebelum auman Dewa Kuno ini, bahkan guntur langit harus bergetar, dan langit berbintang itu sendiri harus tunduk karena dia adalah Dewa Kuno. Tak terhitung tahun yang lalu, dunia ini dipenuhi dengan dewa-dewa kuno. Deru Dewa Kuno melepaskan aura kuno ke dunia. Semua makhluk harus menyerah pada auman Dewa Kuno, dan semua kekuatan akan hancur. Raungan ini beberapa kali lebih keras daripada guntur. Apa guntur sebelum raungan ini? Raungan ini dipenuhi dengan kekuatan yang tak ada habisnya, dan itu menciptakan badai yang menyapu daerah itu. Yu Fei baru saja mengangkat kakinya ketika Dewa Kuno meraung memukulnya. Sebuah kekuatan yang membuat pikirannya bergetar tiba-tiba menerjangnya. Pikirannya kaget dan dia cepat mundur. Seolah-olah dia akan terkoyak jika dia tidak mundur. Wajahnya pucat. Di matanya, Wang Lin seperti binatang buas kuno yang marah yang mengeluarkan aura yang kuat sehingga ia harus mundur. Energi asal di dalam tubuhnya berputar cepat tanpa kendali, seolah-olah itu akan segera runtuh dan dia akan mati jika berhenti. Saat ini, telinganya berdengung dan dia diisolasi dari dunia. Dia hanya bisa mendengar detak jantungnya sendiri yang semakin cepat di telinganya. Pada akhirnya, jantungnya berdetak sangat kencang hingga detak jantungnya terhubung. Matanya dipenuhi dengan ketakutan. Ketakutan ini datang dari jiwa, ketakutan terhadap para dewa kuno. Untuk pertama kalinya, Yu Fei merasa takut. Pada awalnya, hanya ada sepotong ketakutan, tetapi sesaat kemudian, itu memenuhi pikirannya.
Wajah bocah berkepala besar itu menjadi pucat. Pikirannya bergetar di bawah raungan dewa kuno. Dia sekarang memiliki asal-usul celestial, jadi dia celestial, tetapi pada saat ini, dia memiliki ilusi bahwa dia hanya semut. Ada juga Leiji, dan tubuhnya gemetar. Ada keinginan yang meraung di hati Leiji. Itu seperti seorang pelayan yang telah bertemu tuannya yang sebenarnya. Dia tidak bisa membantu tetapi berlutut dan dengan patuh mendengarkan perintah Wang Lin. Ini adalah pertama kalinya dia merasakan perasaan semacam ini. Meskipun dia terkejut dengan kekaguman yang dia rasakan, dia tidak menolaknya. Sebaliknya, dia merasakan rasa keakraban. Jika orang-orang ini seperti ini, maka tidak perlu menyebutkan 4 pedang terbang di dekat Wang Lin. Dampak deru yang tak terlukiskan menyebabkan dunia mengubah warna dan ruang itu sendiri runtuh. Keempat pedang terbang semua meledak. Sementara mereka runtuh, fragmen yang tak terhitung jumlahnya didorong kembali dan berubah menjadi 4 avatar. Masing-masing dari keempat avatar memiliki penanaman Nirvana Skrier, tetapi begitu mereka muncul, mereka terkena dampak dari auman dewa kuno sekali lagi. Seolah-olah angin yang kuat yang mengandung kekuatan penghancur telah meledak, keempat avatar itu segera runtuh. Dan hilang. Mereka benar-benar mati. Wang Lin mengambil langkah. Riak muncul di bawah kakinya dan dia menghilang. Ketika dia muncul kembali, dia di sebelah Tiashan, yang menghadapi avatar terakhir Yu Fei. Avatar terakhir juga sangat terkejut sehingga berhenti menyerang dan mundur, tetapi bagaimana bisa dibandingkan dengan Wang Lin? Saat Wang Lin muncul, kedua jarinya membentuk pedang dan menekan ke bawah. Guntur tak berujung datang dari segala arah dan ikan yin dan yang muncul juga. Ketika jari-jarinya mendarat, avatar terakhir meledak. Wang Lin hanya mengambil beberapa napas waktu untuk membunuh 7 avatar satu demi satu, tetapi keterkejutan yang ia beli tidak terbayangkan. Ekspresi Wang Lin dingin ketika ia memandang Yu yang berwajah pucat Fei tidak jauh dan dengan dingin berkata, ini keajaiban yang kuberikan padamu. Apakah kamu puas?